Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Eva Jayantika akan menemani pemirsa dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia, Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil siswa berprestasi dari SMA Negeri 3 Denpasar Trisma yang baru saja meraih medali emas dalam ajang ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair ISEP 2023 yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Indonesia Young Science Association IYSA. Dan tidak hanya itu saja, siswa yang tergabung dalam tim KIR SMA Negeri 3 Denpasar ini mampu menjadi salah satu tim terbaik di antara 368 peserta lainnya dari 15 negara yang mengikuti ISEP tahun ini. Nah, kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Penasaran? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Eva Jayantika, inilah dia Yuana Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas beberapa siswa yang tergabung dalam kelompok karya ilmiah remaja KIR dari SMA Negeri 3 Denpasar. Siswa tersebut antara lain Idewa Gede Putra Hari Yogeswara, Niputu Arya Kusuma Dewi, Iputu Gede Krisna Ananta Putra Suryawan, Sang Ayu Putu Karunia Jayadi Putri, dan Ninyoman Asoka Putri Winata. Baru-baru ini mereka berhasil meraih medali emas dalam ajang Asian Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair ISEP 2023 yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Indonesian Young Science Association IYSA. Perhelatan akbar yang mempertemukan berbagai peneliti muda dari beberapa negara ini tidak hanya diikuti oleh peserta dari Indonesia saja, namun juga dari negara-negara lainnya seperti India, Thailand, Korea Selatan, Iran, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, Bulgaria, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Kazakhstan, Macedonia Utara, dan Turki. Total ada sebanyak 368 peserta dari 15 negara yang ikut dalam ISEP tahun ini. Sebagai Ketua Tim KIR 3 Trisma, Dewa Gede Putra Hari Yogeswara mengatakan dalam mengikuti ajang ISEP tahun ini, timnya meneliti atau membuat sebuah produk stick balm dengan memanfaatkan limbah kulit jeruk, Citrus sinensis, dan bunga frangipani Plumeria alba sebagai aromaterapi antidepresan. Hal pertama yang mereka lakukan dalam penelitian tersebut adalah mencari informasi dari sumber terpercaya seperti jurnal resmi dan lainnya. Setelahnya, mereka menyiapkan berbagai alat dan bahan yang diperlukan untuk alat-alat yang digunakan seperti sangkar, sekam, timbangan digital, pencacah, pot, spidol, stopwatch, botol kaca, kompor, saringan, kawat, dan kemasan stick balm. Sedangkan untuk bahan yang digunakan antara lain 150 ml minyak zaitun, 100 gram bunga Kamboja Plumeria alba, 100 gram kulit jeruk Citrus sinensis, air, 10 gram beeswax, 12 gram sea butter, dan 6 gram mentol. Setelah semua bahan terkumpul, hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan minyak atsiri dengan carrier oil. Kemudian diujikan menggunakan mencit jantan mus musculus L yang telah diinduksi dengan perlakuan CMS, chronic mild stress, dan dilanjutkan dengan FST, forced swimming test, dengan perlakuan P0 kontrol negatif, P1 minyak bunga Kamboja 30 ml, P2 minyak kulit jeruk 30 ml, P3 minyak kombinasi dengan perbandingan 1:1.
Hasil pengujian minyak esensial kombinasi dari bunga Kamboja, Plumeria alba, dan kulit jeruk manis Citrus sinensis berpotensi sebagai aromaterapi antidepresan. Ditunjukkan dengan rata-rata aktivitas mobilitas mencit yang lebih besar dari aktivitas mobilitas mencit dari kelompok kontrol negatif. Kombinasi minyak kulit jeruk dan minyak bunga Kamboja diinovasikan menjadi stick balm dan dilakukan beberapa pengujian seperti uji organoleptis, homogenitas, uji pH, uji iritasi, dan uji hedonik. Perkenalkan, saya Idewa Gede Putra Hari Yogeswara dari SMA Negeri 3 Denpasar. Jadi, kemarin itu saya mengikuti perlombaan ISEF yang diadakan oleh ISA. Jadi di perlombaan itu Asengkara saya dan tim saya bisa meraih gold medal. Itu kami meneliti membuat sebuah produk stick balm yang berfungsi sebagai antidepresan. Jadi antidepresan itu pertama-tama kami buat minyaknya dulu, lalu kami uji pada banyak pengujian, ada pengujian tikus sama yang lain-lain lagi. Itu kami inovasikan dalam bentuk stick balm. Itu agar bisa dipakai kemana-mana, bisa praktis, dibawa kemana-mana, dan juga mudah digunakan. Jadi pertama itu kami nyari informasi dulu dari berbagai jurnal, dari Google Scholar, dari sumber-sumber terpercaya pokoknya. Habis itu setelah dapat banyak informasi, baru kami ngumpulin bahan-bahan, ngumpulin kulit jeruk, ngumpulin bunga jepun, sama bahan-bahan lainnya juga. Habis itu kami mulai ngolah bahannya itu, mulai dari bersihin bahannya dulu, bersihin kulit jeruk sama jepunnya, lalu dibuatin minyak. Ada tekniknya untuk buat minyaknya. Habis itu setelah dibuat minyak tuh baru kita uji ke tikus, apakah dia efektif sebagai antidepresan atau tidak. Kalau udah efektif, udah terbukti kalau minyak itu efektif, baru kita inovasikan dalam bentuk stick balm. Setelah diinovasikan itu, setelah jadi stick balmnya, kita uji lagi stick balmnya itu apakah dia cocok nggak jadi sebuah stick balm. Kayak iritasinya, apakah dia ngasilin iritasi atau enggak, terus teksturnya gimana, sama aromanya enak nggak, disukain nggak sama orang-orang. Kami juga udah melakukan pengujian organoleptik sama murid-murid di SMA Negeri 3 Denpasar ini, kayak uji kesukaan gitu, apakah mereka suka nggak sama produk kami. Penelitian ini kami mulainya itu dari bulan Desember, Januari sampai Februari, berarti 3 bulan. Untuk buat produknya sih nggak lama. Kira-kira untuk buat minyaknya itu perlu 1 hari, terus buat stick balmnya juga seharian. Jadi ya kira-kira 2 hari sudah selesai. Penelitian yang mereka lakukan tentu tidak sembarangan. Alasan mereka membuat produk stick balm antidepresan karena banyak remaja maupun orang dewasa yang mengalami depresi atau stres yang dapat menyebabkan kematian akibat bunuh diri. Tanaman yang berpotensi sebagai antidepresan adalah Kamboja dan kulit jeruk. Kedua tanaman tersebut mengandung minyak atsiri berupa linalol yang mampu mengatasi depresi. Manfaat utama dari produk yang dihasilkan adalah untuk obat emergensi ketika seorang mengalami depresi. Untuk kelemahan produk tersebut hanya pada tekstur yang agak cair ketika dioleskan. Mereka berharap dapat melanjutkan penelitian tersebut sehingga produk yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Asoka Putri Winata dari kelas 10 MIPA 6. Jadi saya mendapatkan gold medal dalam perlombaan ISEF yang diadakan oleh ISSA di Universitas Diponegoro kemarin. Jadi alasan kami membuat stick balm aromaterapi antidepresan karena pada saat ini tuh banyak banget yang mengalami yang namanya depresi dan juga stres. Jadi kita membuat dari limbah kulit jeruk dan jepun itu karena bahan-bahan tersebut tuh mudah ditemukan di Bali. Jadi kita menggunakan itu untuk membuat aromaterapi dalam bentuk stick balm. Kenapa dalam bentuk stick balm? Pertama, itu bisa praktis sekali digunakan dan bisa digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan
bahan pendukung lainnya. Tujuan utama dari membuat aromaterapi stick balm ini itu sebagai obat emergensi ketika seseorang mengalami depresi, mengalami kesetresan atau enggak anxiety lah bisa dibilang, itu tuh bisa langsung menggunakan aromaterapi stick balm kita. Jadi dia tuh bisa tenang dulu gitu. Jadi fungsi utama itu emergensi ketika dia mengalami depresi. Kelemahannya itu cuman dia masih kayak pada saat diolesin aja itu agak cair aja dikit. Itu aja sih kelemahannya dan itu perlu penelitian lebih lanjut. Selebihnya nggak ada. Mungkin ada penelitian lebih lanjut karena kita pengennya nih ini disebarluaskan. Soalnya kan zaman sekarang tuh kita perlu obat antidepresan ya. Dan banyak obat antidepresan sekarang tuh memiliki efek samping yang banyak banget dan juga belum ada obat emergensi untuk sebuah penyakit depresi ataupun kesetresan. Jadi kita tuh ingin biar obatnya ini tuh bermanfaat masyarakat gitu. Dalam mengikuti ajang bergengsi di tingkat internasional ini, tim KIR 3 SMA Negeri 3 Denpasar mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Selain pembinaan, sekolah memberikan ruang gerak pada para siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Kami dari sekolah tentu sangat berbangga dengan prestasi yang diraih anak-anak kami sampai ke tingkat internasional mendapatkan medali emas. Ini merupakan sebuah hadiah juga bagi kami di SMA Negeri 3 Denpasar dan membuktikan bahwa anak-anak kami ya tetap bisa berinovasi, berkreasi juga dalam bidang-bidang yang ditekuni terutama dalam bidang penelitian. Dari sekolah tentu saja memberikan dukungan penuh kepada anak-anak kita tidak hanya dalam bidang penelitian tetapi juga bidang-bidang lain akademik maupun non-akademik. Kami memberikan support kepada anak-anak untuk tetap berkreasi dan berinovasi, salah satunya dengan kegiatan ekstra yang rutin dilaksanakan setiap minggu. Jadi ekstra penelitian yang tergabung dalam wadah karya tulis dan Madya Padma ini sangat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ada lomba maupun tidak ada lomba, mereka selalu mengembangkan diri setiap saat, ya berinovasi, mencari ide-ide baru, melakukan penelitian, dan kita pihak sekolah selalu memberikan dukungan, seperti misalnya memberikan waktu untuk anak-anak bereksperimen di lab yang kita miliki. Kita juga memfasilitasi anak-anak terkait fasilitas yang mereka perlukan dalam penelitian. Jadi itu adalah bentuk dukungan kami. Selain dukungan dalam bentuk fisik, tentu saja dukungan support dan motivasi dari kami semua, dari pihak sekolah, dari guru-guru kepada anak-anak, tentu itu merupakan modal bagi anak-anak kita untuk tetap berkembang. Untuk apresiasi dari sekolah, kita selalu setiap minggunya, setiap hari Senin, itu selalu kami menginformasikan kepada teman-teman lainnya prestasi-prestasi yang dapat oleh anak-anak kami, tidak hanya dalam bidang penelitian, tetapi apapun prestasi yang diperoleh anak-anak SMA 3 itu kita umumkan setiap hari Senin. Jadi itu merupakan kebanggaan jadi anak-anak mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah. Pesan dari kami tentu apa yang diraih anak-anak kami ini bisa menginspirasi anak-anak lainnya ya untuk juga berprestasi di bidang-bidang yang lain yang sesuai dengan potensinya ya. Intinya anak-anak kita selalu kita dukung, kita berikan semangat untuk tetap belajar dengan baik, tidak hanya berprestasi. Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana anak-anak bisa memperkuat karakternya ya, sesuai dengan visi dari pendidikan kita di Indonesia, yaitu pendidikan merdeka belajar. Nah, gimana Bali, prestasi dari teman kita tadi tentu sangat membanggakan sekali ya. Mampu menghasilkan produk dari sebuah penelitian merupakan hal yang sangat luar biasa. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para Yuana dimanapun berada. Nah, di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait kegiatan penelitian yang mereka lakukan sampai mampu meraih medali emas dalam lomba tersebut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali, tetaplah bersama Yuana Max.
Yona Bali dalam melakukan sebuah penelitian tentu akan mengalami berbagai kesulitan. Hal tersebut juga dialami kelompok KIR SMA Negeri 3 Denpasar. Berbagai kesulitan yang dialami mulai dari penentuan produk yang akan dibuat, pengujian sampel, penelitian kepada tikus, sampai ketika melakukan presentasi secara daring. Dan hal tersebut memberikan kesan serta pengalaman beragam bagi masing-masing siswa dalam tim tersebut. Nah pemirsa, seperti apa keseruannya? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Yona Bali berhasil meraih medali emas dalam ajang bergengsi di tingkat internasional merupakan kebanggaan tersendiri bagi siswa yang tergabung dalam tim KIR 3 SMA Negeri 3 Denpasar. Salah satu anggota tim, Putu Arya Kusuma Dewi, mengatakan banyak tantangan serta kesulitan yang mereka hadapi selama proses penelitian. Selain itu, proses pembuatannya sempat mengalami kegagalan pada metode pertama. Kesulitan juga dialami pada saat proses pengujian kepada tikus, terlebih penelitian ini merupakan penelitian pertama bagi tim mereka. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Kusuma Dewi dari SMA Negeri 3 Denpasar. Adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penelitian ini. Yang pertama, kita banyak mempunyai ide dan kita bingung memilih ide apa. Tapi setelah konsultasi ke pembina, kita memilih ide untuk membuat antidepresan. Setelah itu di proses pembuatannya, kami sempat gagal dalam metode pertama, tapi kami mencoba cara lain lagi yang mungkin lebih mudah untuk kita lakukan dan sederhana juga. Sungkara berhasil. Setelah itu kesulitannya di pengujian, karena kami baru pertama kali mengikuti lomba ini dan KIR penelitian ini, kami kesulitan di pengujian karena harus menggunakan tikus. Kami mencari jurnal-jurnal yang cocok untuk dijadikan pedoman. Setelah itu waktunya juga sangat mepet dengan deadline. Kami juga kesulitan di dalam proses pengolahan data karena baru pertama kali juga. Selain menghasilkan produk, sebuah penelitian harus memiliki kode etik. Terlebih mereka menggunakan tikus pada penelitian yang dilakukan. Sangayu Putu Karunia Jayadi Putri mengatakan mereka harus mencari kode etik sampai ke Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dari berbagai proses yang dilalui, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka akan meraih emas pada ajang bergengsi di tingkat internasional tersebut. Om Swastiastu, selamat siang. Jadi saya Sangayu Putu Karunia Jayadi Putri, salah satu anggota dari tim kelompok penelitian saya. Dan saya berasal dari sekolah SMA Negeri 3 Denpasar. Jadi di sini di penelitian kami, tentunya kami juga harus mencari sebuah kode etik yang dimana itu karena kita menggunakan tikus di penelitian kami. Dan kita mencari proposalnya sendiri itu kepada, maksudnya saya mencari kode etiknya itu ke FKH di UNUD, seperti itu. Dan untuk presentasinya sendiri dalam penelitian kami hanya berdurasi 7 menit, yang dimana pastinya kami harus memaksimalkan semua waktu yang kami punya. Dengan cara kita mengakalinya dengan kita harus berbicara kepada intinya saja seperti itu, dan juga kita harus berbicara secara fluent atau dengan lancar pastinya, seperti itu sih. Dan ada banyak sekali pastinya kritik-kritik dan juga pesan dari pembina kami agar presentasi kami juga semakin lebih baik dan profesional dan juga lancar. Jujur kami itu karena kebetulan masih pertama kali dan yang hanya pernah ikut lomba sebelumnya adalah satu orang saja, yaitu Dewa Yogeswara. Jadi kita hanya berpikir ya palingan hanya dapat silver gitu, sudah sangat senang. Tapi saat kami tunggu dalam proses penyampaian juaranya, ternyata nama kami udah kita tunggu lama nggak datang, ternyata kita ada di bagian gold medal. Mengikuti ajang bergengsi yang bersaing dengan banyak peneliti muda dari 15 negara tentu memberikan kesan serta pengalaman beragam bagi masing-masing peserta. Iputu Gede Krishna Ananta Putra Suryawan mengatakan mendapat banyak ilmu baru ketika melakukan penelitian, terutama dalam membuat aromaterapi antidepresan dalam bentuk stick balm.
Selain itu, dirinya mampu membuat jurnal serta abstrak penelitian yang bagus, serta mampu mempresentasikan hasil penelitian dalam bahasa Inggris meskipun lewat daring. Ia berharap ke depannya memiliki kesempatan untuk mengikuti ajang bergengsi seperti ini dan mampu meraih medali emas dalam perlombaan lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Gede Krisna Ananta Putra Suryawan. Dari pengalaman yang sudah saya dapatkan dari mengikuti lomba ISEF ini, yang pertama yaitu saya banyak mempelajari tentang ilmu pengetahuan dari membuat produk balsam aromaterapi ini sebagai antidepresan. Yang kedua yaitu pengalaman saya dalam membuat abstrak dan jurnal yang merupakan pengalaman pertama saya selama ini. Dan yang ketiga yaitu pengalaman saya dalam presentasi menggunakan bahasa Inggris pada saat presentasi ISEF bulan Februari ini. Pesaing-pesaing yang lain bagi saya dari pandangan saya mungkin mereka kurang saat pengujian karena yang dicari itu ANOVA, serta yang dicari itu yang abstrak yang bagus serta dari presentasi yang bagus. Perasaan saya itu nggak nyangka sih mendapatkan gold medal, dan juga ya saya dan teman-teman saya juga bersyukur bisa mendapatkan gold medal. Untuk harapan kedepannya semoga kami bisa mengikuti lomba-lomba lain dan mendapatkan pengalaman baru, serta astungkara kami bisa mendapatkan gold medal di perlombaan lainnya. Kesannya sangat deg-degan ya karena online. Setelah itu nunggunya lumayan agak lama gitu, jadi makin deg-degan gitu sih. Harapan pengen ikut opsi di tahun ini, setelah itu ingin juga mengikuti Thailand Investor Day di tahun depan, dan masih banyak lagi. Kalau ada event dan memungkinkan waktunya untuk mengikuti, Astungkara bakal diikutin. Untuk kedepannya, tim KIR 3 SMA Negeri 3 Denpasar akan melanjutkan penelitian yang dilakukan guna menyempurnakan produk yang dihasilkan. Mereka berharap hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Harapannya adalah aslinya kita pengen sekali sih untuk bisa mungkin menjual dan juga meneliti lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang produk kami ini. Karena saya kira masalah problematika depresi, anxiety itu kan banyak sekali yang mempunyainya ya. Dan dengan produk kami ini bisa mungkin memberikan inovasi yang baru lagi agar mempermudah hidup kami selanjutnya. Dan kami harap kita bisa memperdalam dan membuat banyak inovasi terbaru mengenai hal-hal seperti ini. Jadi untuk motivasi dan pesan-pesannya kepada teman-teman lain yang juga ingin mengikuti lomba KIR adalah pastinya selalu semangat selalu, walaupun ada banyak sekali kendala yang mungkin kita dapatkan ya pasti dalam penelitian ini, tapi ya bagaimana juga kita harus tetap mencoba walaupun gagal, coba terus dan pantang menyerah pastinya. Nah, Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan, karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu, saya Pak Jayantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.